Hai detektif, aku punya teka-teki baru yang menggelitik kepala nih. Kamu siap? Kencangkan sabuk pengaman. Seorang turis asing mendatangi kantor polisi. Dia bilang seorang pria bertato dan berjanggut panjang memaksaku untuk memberikan dompetku. Petugas polisi bilang kepadanya, jangan khawatir. Penjahat itu adalah salah satu dari kembar 5 ini. Mereka sudah ditangkap. Kamu hanya perlu mengidentifikasi orang yang menyerangmu. Lihatlah orang-orang ini. Bisakah kamu membantu turis tersebut mencari tahu siapa penyerang itu? Bukan orang ini. Dia punya tato di lengan kirinya. Bukan yang ini. Dia hanya bisa menggunakan satu tangan. Orang ini punya janggut pendek. Orang ini memakai gips. Yang tersisa adalah orang ini. Sekarang aku punya beberapa teka-teki rebus untuk kamu pecahkan. Seberapa sulitkah itu? Rebus ini lezat, telur orak-arik. Bagaimana dengan yang ini? Artinya, kesalahpahaman di antara teman. Apa artinya ini? Artinya, downtown atau pusat kota. Kamu sedang berjalan-jalan di taman ketika kamu mendengar langkah kaki di belakangmu, dan semuanya menjadi gelap. Saat tersadar, kamu berada di ruang bawah tanah yang gelap dan diterangi oleh 15 lilin yang menyala. Aku akan membebaskanmu kalau kamu memecahkan teka-tekiku dengan benar. Tapi kalau enggak, kamu enggak akan pernah meninggalkan tempat ini. Oh, tidak. Ada seseorang dalam bayangan. Kamu melihat 15 lilin. Aku akan meniup 6 di antaranya. Berapa banyak lilin yang tersisa? Apa jawabanmu? Kalau kamu memberitahu orang misterius itu akan ada 6 lilin yang tersisa, dia akan melepaskanmu. Lagi pula, sisa lilin pada akhirnya akan terbakar habis. Semua kecuali 6 lilin yang telah ditiup. Seseorang mencuri perhiasan mahal dari kamar hotel Budores. Itu terjadi sekitar pukul 6 pagi. Ketika polisi datang, pemilik hotel bilang kepada mereka ada hujan salju lebat di pagi hari. Itu menghancurkan semua barang bukti. Tiba-tiba salah satu petugas polisi melihat seorang penjahat terkenal. Dia telah dituduh melakukan beberapa kali perampokan, namun selalu berhasil lolos. Pria itu menyangkal berada di hotel saat itu. Aku baru datang setengah jam yang lalu, katanya. Para petugas polisi segera tahu dia berbohong. Bagaimana bisa? Ada lapisan salju tebal di mobil si penjahat. Kalau dia mengendarai mobil ke hotel, gak akan ada salju di kap mobil. Salju itu pasti sudah mencair atau tertiup angin. Dan karena sekarang cerah, itu gak mungkin salju baru. Clara sedang berada di kamar hotelnya ketika dia mendengar seseorang mengetuk pintunya. Dia melihat melalui lubang intip dan melihat seorang pria gak dikenal berdiri di luar. Dia memperkenalkan dirinya. Hai, aku manajer hotel, maaf mengganggu, tapi database kami sedang rusak. Bisakah kamu mengizinkanku masuk untuk mengonfirmasi beberapa informasi? Clara segera mengambil ponselnya dan menelepon petugas keamanan. Kenapa? Lencana di baju pria itu bertuliskan Chloe Smith. Dan itu adalah nama perempuan. Itu berarti pria tersebut adalah manajer palsu. Damian punya masalah keuangan. Itulah sebabnya dia harus menjual satu-satunya barang berharga yang dimilikinya. Sebuah lukisan mahal dari seniman abad ke-17. Pria yang membelinya menunjukkan kanvas itu kepada temannya, seorang detektif polisi. Setelah melihat lukisan itu dengan saksama, sang detektif bilang lukisan itu palsu. Bagaimana dia mengetahuinya? Ada kabel listrik dalam gambar, tapi itu nggak ada pada abad ke-17.
Sekarang lihatlah guru-guru ini. Bisakah mengetahui siapa di antara mereka yang merupakan seorang jutawan? A, B, atau C? Hah, tertipu ya? Ini sebenarnya bukan teka-teki tapi sebuah tes psikologi mini. Kalau menurutmu guru A adalah seorang jutawan, kamu adalah orang yang sangat energik. Kamu juga spontan dan selalu siap untuk menjelajahi tempat-tempat baru. Kalau pilihanmu adalah guru B, pesta besar yang berisik gak cocok untukmu. Itu bisa membuatmu terkuras secara emosional. Dan kalau kamu mengira jutawan itu adalah guru C, kamu adalah orang yang supel dan jiwa dari setiap pesta. Jadi, seberapa benarkah hal ini? Beritahu di kolom komentar ya. Detektif Thomas pergi berkemah bersama teman-temannya. Pada suatu ketika, dia pergi untuk mengambil kayu bakar. Ketika dia kembali, dia melihat salah satu temannya, Alice, terbaring di tanah dalam keadaan pingsan. Ada 3 orang lainnya di dalam perkemahan. Julie, teman Alice, Mary, saudara perempuan Alice, dan Adam, pacar Alice. Thomas meminta mereka semua untuk menunjukkan barang-barang mereka. Lihatlah barang-barang mereka dan cobalah untuk mencari tahu siapa yang ada hubungannya dengan kondisi Alice. Itu Julie. Kalau kamu memperhatikan dengan seksama, kamu akan melihat gambar Adam di antara barang-barangnya. Dia pasti naksir Adam. Dia mungkin menyakiti Alice karena cemburu. Eve melakukan ekspedisi ke Antartika bersama sekelompok ilmuwan. 3 hari setelah ekspedisi, Eve terbangun dan mendapati semua rekannya hilang. Oh no. Satu-satunya yang dia temukan adalah sebuah amplop. Di dalamnya terdapat sepucuk surat. Rupanya, seorang ilmuwan gila telah menculik teman-temannya. Dan sekarang Eve hanya bisa menyelamatkan mereka dengan memecahkan teka-tekinya. Ini yang pertama. Berapa bulan yang punya 28 hari? Angka yang akan kamu dapatkan adalah jumlah kaki yang harus kamu tempuh untuk berjalan ke depan sebelum mulai menggali. Eve tahu jawabannya benar, semua 12 bulan punya 28 hari. Dia berjalan sejauh 12 kaki dan mulai menggali. Petunjuk berikutnya menunggunya di sana. Petunjuk itu adalah sebuah tas berisi sebuah buku, sekaleng cat, obeng, dan sebuah catatan yang mengatakan ilmuwan itu telah mengunci teman-teman Eve di laboratoriumnya di sebuah gua. Gak butuh waktu lama bagi Eve untuk menemukan gua tersebut, tapi ada 4 pintu masuk yang mengarah ke dalam. Lorong 1 dijaga oleh laba-laba berbisa. Di lorong 2 ada seekor monyet yang sangat besar dan cukup agresif yang menghalangi pintu masuk. Di lorong 3, Eve melihat seekor mamut. Dan di pintu masuk lorong 4 ada sebuah sumur tanpa dasar. Terowongan mana yang harus Eve pilih? Yang ketiga, mamut telah punah selama ribuan tahun. Jadi hewan yang dilihat gadis itu kemungkinan besar adalah hologram. Eve memasuki lab dan melihat seekor anjing di dalamnya. Tapi itu bukan anjing biasa. Itu adalah anjing robot. Anjing itu menggonggong dan berlari mengejar Eve. Gadis itu ingat dia punya sebuah buku, sekaleng cat, dan obeng di dalam tas yang dia temukan. Apa yang bisa dia gunakan untuk menyingkirkan robot itu? Eve harus membuka kaleng berisi cat dan melemparkannya ke arah robot. Karena catnya berbentuk cairan, kemungkinan akan menyebabkan robot anjing mengalami korsleting. Eve menghela napas lega dan mulai melihat sekelilingnya. Tiba-tiba dia melihat sebuah kunci di lantai. Gadis itu mengambilnya dan pergi ke ruangan sebelah. Begitu dia masuk, pintu menutup di belakang dan sebuah suara yang terdengar aneh mulai berbicara. Dalam 50 menit, gas beracun akan memenuhi ruangan. Oh no. Satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup adalah mengambil penawarnya sebelum gas itu dilepaskan. Pada saat itu, Eve melihat sebuah kotak kecil. Dia membukanya dan melihat 4 pil dan sebuah instruksi. Minum 4 pil, 1 setiap 15 menit. Akankah Eve punya waktu untuk meminum semua pil sebelum gas memenuhi ruangan?
Ya tentu saja, 15 menit pertama akan dimulai setelah dia minum pil pertama. Jadi meminum 4 pil akan memakan waktu 45 menit. Eve keluar dari ruangan itu dan akhirnya menemukan teman-temannya. Semuanya terikat. Dia segera membebaskan mereka, tapi mereka harus keluar dari sana secepat mungkin. Mereka melihat 3 pintu yang mengarah keluar. Di balik pintu pertama ada beruang kutub yang kelaparan. Di balik pintu kedua, udaranya sangat dingin, sehingga mustahil untuk bertahan hidup di sana. Dan di balik pintu ketiga, ada danau sedalam pinggang berisi ikan piranha. Jalan mana yang harus mereka pilih? Yang ketiga, laboratorium ini berada di dalam gua es. Ingat, air di danau akan membeku. Mereka hanya akan berjalan di atas es dan keluar dari gua. Bebas! Ketiga cowok ganteng ini bersaudara, kembar 3 identik. Bram, dia sangat jujur dan selalu ngasih tahu yang sebenarnya. Bobby selalu bohong. Dan Alex tak terduga, kadang dia bohong, kadang dia jujur. Amy adalah kawan lama kembar 3 itu. Dia mengunjungi mereka setelah bertahun-tahun berpisah dan dia hampir nggak bisa mengenal mereka satu persatu. Amy nanya cowok yang duduk di sebelah kiri, siapa yang duduk di tengah? Jawabannya, oh itu Bram. Lalu Amy nanya cowok yang di tengah, siapa namamu? Dan jawabannya, aku Alex. Lalu Amy menghadap cowok yang di kanan dan nanya, siapa cowok yang di tengah? Cowok itu bilang, itu Bobby. Jawaban itu bikin Amy bingung. Sebab dia telah mengajukan pertanyaan yang sama 3 kali dan menerima 3 jawaban yang berlainan. Apa kamu bisa ngasih tahu dia siapa mereka masing-masing? Bram selalu jujur. Jadi cowok yang di tengah nggak mungkin Bram. Sebab kalau begitu, dia akan memanggil orang lain dengan namanya. Cowok yang di tengah nggak mungkin Bram karena alasan yang sama. Jadi, cowok yang di sebelah kanan pasti Bram. Dan karena kita tahu kalau dia selalu jujur, cowok yang di tengah adalah Bobby dan yang di sebelah kiri, Alex. Baik Bobby maupun Alex berbohong ke Amy. Nggak heran, dia udah bertahun-tahun nggak bertemu mereka. Danny minjemin Alex, salah satu dari ketiga kembar itu, 14 juta rupiah. Beberapa saat kemudian, Danny ingin mengambil uangnya lagi. Suatu pagi, dia bertemu salah satu dari kembar 3 itu nggak jauh dari rumahnya. Danny bisa mengajukan pertanyaan yang terdiri dari 3 kata. Bram selalu jujur, sedang Bobby dan Alex selalu bohong. Pertanyaan apa yang harus diajukan Danny? Pertanyaan yang tepat harusnya, apa kamu Bobby? Ini daftar jawaban yang mungkin diberikan cowok itu. Jika itu Bram, dia akan bilang, bukan. Kalau ini Bobby, dia juga akan bilang, bukan. Dan kalau ini Alex, jawabannya akan, ya. Karena itu, jika Danny mendengar, ya, dia bisa menagih utangnya. Bram, Bobby, dan Alex membeli sejumlah permen coklat. Bram ngasih Bobby dan Alex permen sebanyak yang dia punya. Lalu Bobby ngasih Bram dan Alex permen sebanyak yang mereka punya. Dan akhirnya Alex ngasih Bobby dan Bram coklat sebanyak yang telah mereka punya. Sekarang mereka masing-masing punya 24 permen. Berapa coklat yang mereka punya pada awalnya? Awalnya, Bram punya 39 permen, Bobby punya 21, dan Alex punya 12. Kamu bisa memecahkan teka-teki ini dengan begini. Lihat. Bobby meninggalkan rumah dan belok ke kanan 3 kali. Dia ingin pulang ke rumah, tapi dia takut sama Bram yang pakai topeng. Apa yang terjadi di sini? Cowok-cowok itu lagi main bisbol. Bram ingin melintasi gurun Sahara. Perjalanan berisiko ini butuh waktu 6 hari. Tapi 1 orang cuma boleh membawa makanan dan minuman yang cukup untuk 4 hari.
Apa kamu bisa menghitung jumlah orang paling sedikit yang harus membantu Bram membawa makanan yang cukup untuk melintasi gurun? Dua orang. Andai kedua saudara Bram, Alex dan Bobby setuju membantunya, di akhir hari pertama mereka akan punya makanan untuk 9 hari. 4 tambah 4 tambah 1. Sekarang, Alex bisa pulang dengan paket makanan untuk 1 hari. Sementara itu, Bram dan Bobby bisa melanjutkan perjalanan dengan bekal untuk 8 hari. Di akhir hari kedua, jumlah bekal makanan total akan berkurang menjadi 6 paket makanan. Sekarang Bobby bisa mengambil cukup makanan untuk bekal 2 hari dan pulang. Saat itu, Bram masih punya paket makanan 4 hari untuk meraih mimpinya. Bram bertemu Jin di tengah gurun. Jin bilang, "Hai, aku Leo. Kalau kamu bisa menjawab teka-tekiku, aku akan penuhi keinginanmu. Tapi kalau gagal, kamu akan melayaniku selamanya." Bram sepakat, ini teka-tekinya. Yang nggak hidup, tapi tumbuh. Yang nggak punya paru-paru, tapi butuh udara. Yang nggak bisa dicuci, tapi nggak pernah kotor. Apakah itu? Kamu bisa menjawab. Jawaban yang benar adalah api. Pertama-tama, Bram minta uang tunai kepada Jin. 9 koin emas langka dan sangat berharga muncul di depan cowok itu. Leo ngasih Bram timbangan dan bilang, koin-koin ini kelihatan sangat identik, tapi satu di antaranya palsu. Koin yang palsu lebih ringan daripada yang lain. Berapa kali paling sedikit menimbang agar kamu menemukan koin palsu itu? Jawabannya adalah 2. Bram harus membagi koin-koin itu jadi 3 tumpukan rata, lalu menaruh tiap tumpukan di tiap sisi timbangan, dengan meninggalkan 3 koin di lantai. Jika timbangan tetap imbang, artinya 6 koin yang di atas timbangan asli, dan koin palsunya ada di tumpukan ketiga. Tapi jika timbangannya miring, Bram akan menemukan tumpukan mana terdapat koin palsu. Bocoran, tumpukan lebih ringan. Bagaimanapun, ia harus menyingkirkan 6 koin emas dan meninggalkan tumpukan paling ringan. Sekarang, dia bisa memakai metode yang sama untuk menemukan koin palsunya dengan menaruh 1 koin di tiap sisi timbangan dan meninggalkan yang ketiga di tangannya. Bram lapar, jadi dia punya 1 keinginan lagi, makan malam. Leo menggoreng ikan di wajan yang cuma muat 2 ikan sekali goreng. Menggoreng 1 sisi ikan butuh 5 menit. Berapa waktu tersingkat yang dibutuhkan Leo untuk menggoreng 3 ikan dalam 1 penggorengan? "15 menit. Leo harus memasukkan 2 ikan ke penggorengan dan menggorengnya selama 5 menit. Lalu, dia harus mengangkat 1 ikan dan membalik ikan lainnya. Lalu Leo harus menggoreng ikan ketiga. Dia harus menggoreng kedua ikan selama 5 menit. Ikan pertama akan matang, jadi harus dia taruh di piring sambil membalik ikan lain. Sekarang, dia menggoreng 2 ikan yang baru digoreng 1 sisi 5 menit lagi. Tara, ketiga ikan sekarang udah matang. Bram meninggalkan gurun dan memutuskan untuk tinggal di desa kecil ini untuk beristirahat. Dia ingin bercukur setelah perjalanan yang panjang. Di desa ini cuma ada 2 kedai cukur. Di kedai pertama, tukang cukurnya tampan dengan potongan rambut rapi, pakaiannya bagus dan tempatnya kelihatan rapi serta bersih. Sementara itu, tukang cukur dari kedai kedua berpakaian lusuh, potongan rambutnya aneh dan di pakaiannya ada noda dari makan malam sebelumnya. Kedainya sama sekali nggak kelihatan bersih. Ke tukang cukur mana harusnya Bram pergi dan kenapa? Karena di desa itu cuma ada 2 tukang cukur, jelas rambut tukang cukur yang rapi dipotong oleh tukang cukur yang lain. Dan tukang cukur kedua pasti telah memakai jasa orang pertama. Karena itu, Bram harus memilih tukang cukur dari kedai kedua, sebab dia lebih profesional. 2 rekanan bisnis, Rico dan Pram, bertemu di restoran.
Saat itu hari sangat panas, jadi mereka memesan es teh mint. Rico minum 5 gelas minuman selama makan siang. Sementara itu, Pram cuma minum 1 gelas. Segera setelah itu, Pram pingsan dan jatuh ke lantai. Dokter mendiagnosis keracunan berat, tapi Rico merasa sangat sehat. Polisi menemukan kedua gelas itu mengandung racun. Bagaimana Rico yang telah minum 5 gelas teh bisa menghindari konsekuensi ini? Rico selamat karena racunnya berada dalam es batu. Dia minum dengan cepat dan esnya nggak sempat meleleh dalam minumannya. Sedangkan Pram minum tehnya lambat-lambat dan esnya meleleh di dalam minuman hingga sangat meracuninya. Kamu melafalkan aku 2 suku kata dan menuliskan aku 4 huruf. Kamu nggak bisa membaca teka-teki ini tanpa aku. Apa aku? Jawaban yang benar adalah mata. Bobby membeli burung beo di pet shop dan menaruhnya dalam sangkar perak indah. Penjual burung mengingatkan Bobby bahwa beo ini bisa punya anak tiap 2 bulan dan tiap kali sampai 5 ekor. Berapa beo Bobby dalam setahun? Cuma 1. Sebab dia cuma beli 1 ekor burung, bukan 2. Aku selalu terperangkap di dalam sangkar kacaku. Aku biasa ditemukan di dasar sangkar. Jika aku memanjat lebih tinggi, aku jadi lebih panas. Jika aku turun, aku jadi lebih dingin. Apakah aku? Jawaban yang benar adalah termometer. Seorang ayah dikunci di penjara. Istrinya telah jatuh bangkrut. Putra mereka harus menjual hotel untuk mendapatkan uang. Tapi putri mereka senang dan gak peduli. Kok orang bisa begitu tak berperasaan? Keluarga itu sedang main monopoli dan putri mereka menang dalam permainan. Kami menyusun 10 koin di meja dengan cara ini. Semua koin membentuk segitiga yang mengarah ke atas. Apa kamu bisa menemukan posisi segitiga dan membuatnya menghadap ke bawah dengan cuma memindahkan 3 koin? Inilah cara termudah. Cukup pindahkan koin-koin ini seperti yang ditunjukkan. Aku selalu di depanmu, tapi kamu gak pernah melihatku. Apakah aku? Besok. Apa kamu bisa menemukan namamu dalam alfabet acak ini? Ah, itu dia. Rosie dan Melanie berselisih. Rosie berseru, "Aku bagian dari klub ini. Izinkan aku masuk." Dan Melanie menjawab, "Pergi sekarang juga. Kamu bukan anggota klub kami." Apa kamu tahu siapa yang bohong cuma dengan melihat gambar ini? Kedua cewek memiliki tato klub. Tapi tato Melanie agak lain dari logo klub. Karena itu keanggotaannya pasti palsu. Anna mengelola pabrik coklat. Dia punya penawaran khusus untuk semua pelanggannya. Siapapun bisa menukar 5 bungkus coklat dengan sebatang coklat. Roberto butuh 2 minggu untuk mengumpulkan bungkus coklat dan sekarang punya 77. Berapa jumlah maksimal coklat yang bisa dia dapatkan dari Anna? Roberto bisa mendapatkan 19 coklat. Begini caranya. Pertama, 77 bungkusnya bisa ditukar dengan 15 coklat dengan sisa 2 bungkus. Setelah membuka 15 coklat baru, Roberto bisa menukar 15 bungkus dengan 3 coklat lagi.
Sekarang dia bisa memakai sisa 2 bungkus dan 3 bungkus baru untuk mendapatkan sebatang coklat. 15 tambah 3 tambah 1 sama dengan 19. Hendry adalah astronot dari bumi. Dia mendaratkan pesawat antariksanya di planet lain di galaksi tak dikenal dan menjelajahi kota serta penduduk di sana. Tak lama, Hendry harus ke toilet. Saat melihat 2 pintu ke kamar mandi cewek dan cowok ini, dia kebingungan. Masalahnya, Hendry belum paham bahasa planet ini dan dia tidak bisa bertanya pintu mana untuk cowok dan mana untuk cewek. Untungnya, dia bertemu penduduk setempat, Mo, yang paham bahasa Indonesia, tapi dia cuma bisa bicara bahasa aslinya. 2 pertanyaan apa yang harus diajukan Hendry untuk menemukan pintu yang benar? Dia harus menunjuk ke salah satu pintu dan bertanya, apa ini toilet cowok? Lalu Hendry perlu mengingat jawaban Mo dan bertanya, apa aku cowok? Kalau Mo mengatakan kata yang sama, maka toilet yang ditunjuk Hendry pasti untuk cowok. Dan jika Mo mengatakan kata lain, toilet itu untuk cewek. Ada 9 permen di dalam kotak ini. 9 orang mengambil 9 permen, tapi 1 permen masih tersisa di kotak ini. Kok bisa? Simpel kok, orang terakhir mengambil permen dan kotaknya. Dengan begitu, 1 permen masih tersisa di dalam kotak. Pada malam yang dingin, 4 sekawan berjalan di suatu perumahan. Tak lama mereka berusaha masuk ke bawah satu payung, tapi payungnya terlalu kecil. Anehnya, mereka berempat tetap kering. Kok bisa ya? Ya jelas, karena nggak hujan. Ini Erika dan Jimmy. Apa kamu tahu kenapa Jimmy mendorong Erika? Karena mereka sedang syuting film. Kamu lihat bayangan juru kamera yang terpantul di jendela? Billy membuat tantangan untuk teman-temannya. Dia akan menaruh 2 permen, 1 kuning dan 1 merah di dalam kotak tertutup. Jika si pemain mengambil permen merah, mereka akan mendapatkan 5 juta rupiah. Tapi jika mengambil permen kuning, mereka harus membayar 500 ribu rupiah. Sayangnya, Billy tukang bohong. Dia memasukkan 2 permen kuning ke kotak, bukan 1 kuning dan 1 merah. Teman Billy, Wanda, melihat para pemain kalah 1 per 1. Tapi saat giliran Wanda tiba, dia memenangkan 5 juta rupiah. Kok bisa? Dia mengambil 1 permen, lalu tanpa menunjukkannya kepada siapapun, dia memakannya. Lalu dia mengambil permen tersisa yang pastinya berwarna kuning dan menunjukkannya kepada semua orang. Billy harus mengakui permen pertama berwarna merah. Kalau tidak, semua orang akan tahu dia berbohong. Nina kencan kilat dan bertemu 3 cowok ganteng. Keesokan harinya ketiganya mengajaknya kencan. Bisa bantu Nina membuat pilihan terbaik? Brody bahkan gak nanya Nina mau ke restoran atau enggak. Selain itu, dia kasar dan suka ngatur. Dia belum begitu kenal sama Rob. Agak bahaya pergi ke rumahnya sendirian. Jadi Nina harus memilih David. Kayaknya dia baik dan sopan. Halo. Ami punya 2 sumbu. Cuma satu hal yang pasti. Kalau kamu membakar salah satu ujungnya, butuh waktu tepat 1 jam baginya untuk terbakar habis. Bisa bantu Ami mengukur 45 menit dengan bantuan sumbu ini? Dia harus membakar kedua ujung sumbu pertama dan 1 ujung sumbu kedua. Dalam 30 menit, sumbu pertama akan terbakar sepenuhnya. Untuk mengukur sisa 15 menit, dia harus membakar ujung kedua dari sumbu kedua. Begitu terbakar habis, kita tahu 45 menit telah berlalu. Adam adalah penyanyi opera terkenal. Dia akan tampil di hadapan raja dan ratu selama 7 hari berturut-turut. Sebagai imbalan, mereka akan membayarnya 1/7 batang emas per hari. Adam menolak pembayaran di muka. Dia meminta bayaran harian, yaitu 1/7 emas batangan.
Berapa potongan paling sedikit yang harus mereka lakukan agar bisa membayar Adam tiap hari? Cuma 2, begini caranya. Hari ke-1, potong 1/7 emas batangan dan berikan kepada Adam. Hari kedua, potong 2/7 emas batangan dan berikan potongan ini kepada Adam. Dia akan memberimu 1/7 batang kembali. Hari ketiga, berikan bagian 1/7 yang diterima dari si penyanyi pada hari sebelumnya. Hari keempat, berikan Adam 4/7 emas batangan dan dia akan memberimu potongan 1/7 dan 2/7 sebagai kembalian. Hari kelima, berikan Adam bagian 1/7 emas. Hari keenam, beri dia potongan 2/7 dan ambil yang 1/7 kembali. Dan terakhir, hari ketujuh, berikan Adam kepingan emas batangan 1/7 terakhirnya. Jenny dan Sammy tiba di perkemahan yang indah. Mereka harus mendirikan tenda. Ada 3 tempat bagus, di hutan, di padang rumput, dan di dekat danau. Tempat mana yang harus mereka pilih? Pilihan terbaik mereka adalah padang rumput. Hewan liar hidup di hutan. Untuk danaunya, lihat ada zombie bersembunyi di semak-semak. Kayaknya dia bukan tetangga yang baik. Gunawan sedang berjalan pulang. Tiba-tiba seorang penyihir muncul entah dari mana dan menculik Gunawan ke kastilnya. Dia menyuruh Gunawan memilih satu di antara 3 pintu ini. Ada harimau lapar di balik pintu pertama. Ada dinosaurus pemarah di balik pintu kedua, dan ruangan di balik pintu ketiga dipenuhi gas beracun. Pintu mana yang harus Gunawan pilih? Yang kedua, dinosaurus sudah punah jutaan tahun lalu. Jerry punya pohon apel. Jumlah apel di pohonnya berlipat ganda setiap minggu. Setelah 30 minggu, pohon itu diselimuti buah-buahan. Bisa tebak berapa minggu yang dibutuhkan pohon itu untuk setengah tertutup jeruk? Jeruk nggak tumbuh di pohon apel, tapi kalau yang kutanya apel, jawabannya adalah 29 minggu. Karena seperti yang kita ketahui, jumlah apel ini berlipat ganda setiap minggunya. Di tengah samudra terdapat sebuah pulau. Di pulau itu ada sebuah rumah. Di tengah rumah ada segelas air. Di dalam segelas air ada koin. Apa yang ada di tengah samudra? Jawabannya simpel, huruf U. Harry lagi ke pesta. Dia menyukai 4 cewek ini dan ingin bicara dengan salah satunya. Mana yang harus dia pilih? Lihatlah tangan cewek pertama, dia zombie. Cewek kedua punya gigitan vampir di lehernya. Dia bisa berubah menjadi vampir kapan saja dan merusak kencan Harry. Wanita keempat ini adalah hantu. Jadi, Harry harus mengobrol dengan cewek ketiga. Halo. Detektif Charlie menerima telepon dari Halda. Halda bilang, cepat ke sini, aku dirampok. Semua terjadi begitu cepat. Aku meninggalkan dompetku di kursi belakang mobil. Saat berhenti di lampu merah, seseorang membuka pintuku dan merampas dompetku. Detektif Charlie bergegas ke TKP. Tapi saat melihat Halda, dia langsung menyadari Halda tukang bohong. Kok bisa? Halda punya mobil 2 pintu. Mana mungkin si pencuri mencuri sesuatu dari kursi belakang? Ada 3 rumah. Salah satu rumah ini aneh banget. Bisa tebak mana rumah yang mencurigakan? Lihatlah jejak kakinya. Dari rumah 1 dan 3, jejak ini masuk dan keluar. Jadi orang-orang datang dan pergi dari kedua rumah itu. Untuk rumah kedua, jejak kakinya cuma mengarah ke satu arah, ke dalam. Mereka masuk tapi tidak pernah keluar. Lihatlah lantai yang berantakan ini. Bisa hitung jumlah laptop yang bisa kamu isi dayanya dengan bantuan colokan kabel ini?
Kabel colokan nomor 3 sobek. Untuk yang kedua, salah satu colokannya rusak. Yang nomor 4 cuma punya satu colokan, jadi nggak berguna. Dan colokan nomor 6 tidak punya kabel sama sekali. Sekarang, mari lihat sisanya. Hubungkan kabel ekstensi 1 ke stop kontak. Lalu sambungkan kabel ekstensi 2 ke kabel ekstensi 1. Dengan begini, kamu bisa memakai 2 colokan dari kabel ekstensi 1 untuk mengisi daya 2 laptop. Satu colokan di ekstensi 2 bisa dipakai untuk menghubungkan kabel ekstensi ke-5 dan salah satunya tidak berguna. Sekarang, kita bisa memakai 2 colokan di ekstensi 2 dan semua 4 colokan di ekstensi 5 untuk mengisi daya 6 laptop. Tapi, jumlah total colokan yang bisa dipakai adalah 8. Simple. Denny dan Diana adalah sepasang kekasih. Mereka lari pagi di taman setiap hari. Untuk menyamai tiap 2 langkah Denny, Diana harus melangkah 3 kali. Kalau keduanya memulai dengan kaki kanan, berapa langkah yang akan mereka lakukan sebelum kaki kiri mereka berada di depan pada saat yang sama? Hasilnya nggak bakal ketemu. Begini urutannya. Aku adalah kata 5 huruf di bawahmu. Hapus huruf pertamaku dan aku ada di atasmu. Hapus yang kedua dan aku ada di sekitarmu. Kata bahasa Inggris apakah aku? Gimana? Berhasil nebak jawaban teka-teki ini? Jawabannya chair. Selamat! Pasti dia pilihannya. Setelah menjawab teka-teki dengan benar, sebuah pintu muncul di depan mereka. Mereka masuk ruang berikutnya, yaitu perpustakaan. 3 buku jatuh dari rak di depan kaki mereka. Lalu mereka dengar suara pelayan menggema. Kalian harus membuka salah satu buku ini. Tapi pilih dengan bijak, sebab makhluk apapun yang disebut buku itu akan muncul di perpustakaan ini. Jika Gina dan Andi membuka buku pertama, kadal berbisa akan keluar. Jika mereka buka buku kedua, monster piranha raksasa bergigi setajam pisau cukur akan muncul di perpustakaan. Jika mereka buka buku ketiga, naga napas api akan menyerang mereka. Buku mana yang harus mereka pilih? Karena piranha raksasa adalah hewan air, ia takkan bertahan di darat. Jadi, kedua orang itu harus memilih buku kedua. Pintu perpustakaan terbuka dan mereka masuk ke ruang berikutnya. Ternyata itu ruang makan. Sebuah cermin besar menutup salah satu dindingnya. Tapi ada beberapa perbedaan pada bayangan ruang itu di cermin dibanding ruang sebenarnya. Kamu bisa melihatnya. Tanduk patung rusa di cermin lebih banyak. Dalam bayangan, kamu bisa lihat ada yang bersembunyi di balik tirai. Tapi nggak ada seorang pun kecuali Gina dan Andi di ruangan itu. Dan yang terakhir, di cermin, salah satu piring di meja lain dari piring lain. Tapi di meja makan yang sebenarnya, semua piring sama. Gina dan Andi lapar sekali. Syukurlah, pintu berikutnya yang muncul membawa mereka ke dapur. Di sana ada 3 koki. Koki pertama zombie, yang kedua vampir, yang ketiga manusia. Masing-masing dari mereka membawa kue pie, tapi cuma satu pie yang aman dimakan. Yang mana ya? Apa kamu lihat serangga keluar dari pie koki zombie? Astaga, pie yang dipegang koki manusia bersinar aneh, kelihatannya bahaya. Jadi mereka harus memilih pie vampir. Karena yang di atas pie itu bukan darah, melainkan saus cherry. Kalau itu darah, pasti sudah dimakan vampir itu. Setelah menjawab teka-teki itu, 2 pintu muncul di depan mereka. Salah satunya tertulis nama Gina di atasnya dan yang lain nama Andi. Pelayan menyelinap di belakang kedua orang itu dan mendorong Gina memasuki pintu Gina dan Andi melalui pintu Andi. Gina terperosok ke dalam lubang dan mendarat di kebun misterius. Tak sengaja dia membangunkan kurcaci kebun yang sedang tidur. Kurcaci sangat marah kepada Gina. Tapi dia setuju membiarkan Gina pergi jika bisa menjawab pertanyaannya dengan benar. Dia menunjukkan kepada Gina 3 rumah jamur kecil dan bertanya yang mana rumahnya. Apa kamu tahu? Apa kamu lihat bunga di topi kurcaci itu?
Gagang pintu rumah jamur kedua adalah bunga yang sama. Jadi, pasti itu rumahnya. Andi di sisi lain jatuh ke dalam penjara bawah tanah mistis. Penjaga penjara itu adalah raksasa Ogre, dan dia sangat senang akhirnya punya tawanan. Tapi dia setuju membiarkan Andi pergi kalau bisa memilih portal mistis yang benar untuk melarikan diri. 2 portal mistis muncul di depannya, masing-masing membawanya ke sebuah ruangan. Dia harus tinggal di dalam ruang pilihannya selama 5 menit. Ruang pertama penuh gas beracun yang akan merobohkannya dalam 4 menit. Dan pintu kedua penuh air. Jika Andi memilih ruang ini, dia harus dirantai ke lantai dengan air yang naik sangat cepat. Di ruang mana cowok itu bisa bertahan? Andi harus memilih ruang pertama. Dia harus mengambil napas dan menahannya selama semenit. Setelah itu dia harus menunggu 4 menit sampai pintu terbuka. Lalu dia bisa kabur. Baik Gina maupun Andi tiba-tiba kembali ke aula setelah menjawab teka-teki mereka dengan benar. Mereka senang bisa bersama lagi. Di ujung aula ada pintu, dan di depan pintu berdiri seorang penyihir. Dia menaruh 3 tongkat sihir di atas meja di depannya dan bilang, "Kamu nggak perlu melakukan apapun pada salah satu tongkat sihir ini. 1 harus kamu patahkan jadi 2, dan 1 lagi harus lebih pendek dari setengah tongkat." Penyihir bilang mereka cuma bisa menjawab sekali, dan kalau jawaban mereka salah, dia nggak mau membuka pintu. Jadi, apa kamu tahu tongkat mana yang harusnya paling panjang, mana yang harus dipatahkan jadi 2, dan mana yang harus paling pendek? Kamu lihat laba-laba yang menggantung dari langit-langit itu? Mereka gembok pintu berbentuk mirip laba-laba. Mereka pasti sedang memberi petunjuk kepada Gina dan Andi. Sawang tempat laba-laba pertama menggantung adalah yang terpendek. Jadi tongkat pertama harus terpendek. Sawang laba-laba kedua yang terpanjang, artinya tongkat kedua harus tetap pada ukurannya. Dan panjang sawang laba-laba ketiga sedang, yang artinya kedua orang itu harus mematahkan tongkat ketiga jadi 2. Penyihir membuka pintu dan Gina serta Andi memasuki kamar tidur. 3 roh melayang-layang di dalam kamar, masing-masing mengaku sebagai pemilik rumah besar itu. Gina tahu cuma 1 dari mereka yang berkata sebenarnya. Siapa dia? Roh wanita tua yang berkata benar. Kenapa? Mari lihat kilas balik. Apa kamu melihat potret yang digantung di dinding aula? Di sana ada potret dari wanita ini. Itu cuma berarti dia dulu salah satu pemilik rumah besar ini. Perhentian berikutnya adalah ruang duduk. Ketika masuk, Andi melihat hal aneh. Apa itu? Sebentuk wajah hilang timbul di perapian. Berikutnya, kedua orang itu memasuki ruang baca. Apa yang begitu aneh di sini? Jari baju zirah ksatria abad pertengahan ini mengetuk-ngetuk pedangnya. Ruang berikutnya adalah kamar tidur tamu. Apa yang aneh di sana? Bola kristalnya menunjukkan seseorang yang terjebak di ruang bawah tanah. Gina dan Andi menengok lantai bawah tanah untuk berjaga-jaga jika memang ada yang butuh pertolongan. Tapi mereka juga harus memecahkan teka-teki lagi untuk masuk. Ada panel password dan mereka harus mengetik 7 angka untuk membuka kunci pintu. Mereka nggak tahu apa kemungkinan password itu. Untung ada tulisan di dinding dan kata ini tertulis di atasnya. Apa artinya ya? Balikan tulisan itu. Apa yang kamu lihat sekarang? Huruf-huruf itu mirip angka ya. Jadi passwordnya adalah 1837837. Ada 3 orang di lantai bawah tanah yang mengaku terjebak di sana. Tapi cuma 1 di antara mereka yang berkata jujur. Siapa dia? Apa kamu lihat jahitan di siku wanita ini? Dia adalah boneka kain seram. Jadi dia bohong. Dan lelaki ini memiliki cakar, bukannya jari jemari. Dia pasti bisa berubah bentuk atau apa. Lalu pasti orang ini yang berkata benar. Maka Gina dan Andi mengajaknya.
Setelah kedua orang itu menjawab teka-teki di tiap ruangan dengan benar, pelayan muncul lagi. Terima kasih pengembara, sekarang kalian bebas pergi. Tapi kalian harus tahu ini. Kami semua yang di rumah ini dikutuk. Jawab teka-teki terakhir ini agar kutukan bisa lenyap. Begitu kami akhirnya bebas, kami akan membantu memperbaiki mobilmu. Lihat aja. Ada 9 orang di depanmu. Salah satu dari mereka adalah monster yang mengutuk kami. Beritahu kami siapa dia. Pria bertanduk 2 yang tersembunyi di rambutnya ini. Dia bukan manusia, dia itu monster.